Suasana kebun sayur Pak Tani beberapa hari terakhir ini menjadi ramai. Hal ini dimulai sejak kedatangan Koko si brokoli. Brokoli yang keribo itu ternyata bukanlah sayuran yang cukup menyenangkan untuk dijadikan teman. Ia selalu merasa dirinya sebagai sayuran yang paling keren. Sejak kedatangannya, Koko brokoli sudah bersifat sombong. Ia mengatakan dirinya adalah sayuran yang paling mahal, sehingga semua penghuni kebun sayur Pak Tani harus menghormatinya dan memberikannya tempat khusus di ladang itu. Ia mengatakan harusnya ladang tempatnya tumbuh berada di petak paling depan, supaya lebih mudah dilihat oleh siapapun yang datang ke kebun sayur Pak Tani. Karena ialah sayuran yang paling keren. Padahal petak paling depan sudah ditempati oleh Tero si terong yang memang sudah lebih dulu tinggal di kebun sayur Pak Tani. Tingkah laku Koko membuat Wawa si bawang, Loli si lobak, dan Oka si okra kesal. Hahaha, aku adalah sayuran yang banyak mengandung antioksidan. Aku sangat dibutuhkan manusia supaya manusia tidak menderita kanker. Kanker adalah penyakit yang mematikan yang sekarang banyak diderita oleh orang-orang kota. Koko si brokoli juga menghina sayuran lain. Hahaha, kalian tidak penting bagi manusia. Kalian tidak punya antioksidan. Kalian tidak bisa mencegah kanker. Para sayuran yang semula hidup damai dan saling menghormati menjadi tidak nyaman dengan kedatangan Koko. Mereka menjadi sedih dan juga marah pada kata-kata yang sering diucapkan oleh Koko. Suatu hari, saat Kipu si kupu-kupu hinggap di salah satu daunnya, Wawa si bawang bercerita kepada Kipu bahwa mereka tidak menyukai kelakuan Koko karena Koko sombong sekali. Wawa dan teman-teman para sayuran ingin sekali menegur dan mengingatkan Koko agar tidak seperti itu, tetapi tidak tahu caranya. Kami sedih sekali, Kipu. Koko brokoli sering menghina dan mengejek kami. Kipu si kupu-kupu mengerti apa yang diinginkan Wawa dan kawan-kawannya. Tenang saja, saya akan membuat sebuah rencana supaya si Koko tidak lagi seperti itu. Lalu Kipu terbang meninggalkan kebun sayur Pak Tani. Mungkin ia akan menyusun rencana untuk menegur Koko. Iya benar, mungkin Kipu membuat sebuah rencana. Tanpa sepengetahuan teman-teman para sayuran, Kipu si kupu-kupu pergi menemui Uli si ulat dan menceritakan pada Uli apa yang terjadi pada kebun sayur Pak Tani sejak kedatangan Koko si brokoli keribo. Setelah beberapa lama tidak ada kabar dari Kipu si kupu-kupu, tiba-tiba pada suatu pagi, kebun sayur Pak Tani yang biasanya tenang mendadak heboh. Terdengar suara Koko seperti sedang marah-marah. Koko merasa gatal-gatal pada tubuh dan rambutnya. Ia marah ketika melihat ada beberapa ulat tinggal di badan dan rambutnya. Ia menggoyang-goyangkan tubuhnya sambil berteriak-teriak, Pergilah ulat-ulat nakal, jangan merusak tubuh dan rambutku. Pergi, pergi sana. Koko menggoyang-goyangkan tubuh dan rambutnya. Tetapi ulat-ulat terus berpegangan dengan erat pada tubuh Koko, sehingga Koko sulit membuat mereka jatuh dari tubuhnya. Pergi, pergi sana, pergi menjauh dariku, jangan merusakku. Tetapi usaha Koko tidak membuahkan hasil. Akhirnya,
Setelah berusaha terus bergoyang-goyang sampai kelelahan, Koko menangis terseduh-seduh. Koko berteriak-teriak meminta tolong kepada temannya. Teman-teman, Wawa, Oka, Tero, tolong aku, Loli, tolong aku teman-teman. Koko berteriak lemah karena kelelahan. Menyadari apa yang terjadi, Koko kemudian berkata kepada teman-teman sayurannya. Teman-teman, maafkan aku ya. Selama ini aku bertingkah menyebalkan. Aku tidak akan menjadi keren dan mahal jika tubuhku dipenuhi ulat. Maafkan aku ya teman-teman. Pak Tanilah yang paling berjasa membuatku keren. Iya, Koko. Kita semua yang ada di sini, walaupun kita berbeda, namun kita semua harus saling menghargai. Iya benar, dengan saling menghargai, maka kita akan hidup berdampingan bersama-sama dengan bahagia. Teman-teman Koko menerima permintaan maaf Koko. Sejak saat itu, mereka semua berteman baik, dan kebun sayur Pak Tani kembali damai dan tenang.